Ditemui saat refleksi pena di Kota Semarang, Komisioner KPU Jateng Muslim Aisyah mengatakan, untuk Pilgub Jateng, pasangan calon gubernur Andika Perkasa dan calon wakil gubernur Hendrar Prihadi telah mengajukan gugatan terhadap hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, ada 3 gugatan hasil pemilu lainnya, yakni pemilu Kota Semarang, Pilgub Pemalang, dan Klaten. Gugatan tersebut berimplikasi pada potensi penundaan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih Ahmad Lutfi Tajiasin yang awalnya dijadwalkan pada 7 Februari 2025 mendatang. Oleh karena itu, pelantikan bagi pasangan calon terpilih yang digugat hasilnya tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Menanggapi gugatan ini, KPU Jawa Tengah masih menunggu proses pengajuan gugatan yang ternyata pada 3 Januari 2025 baru diketahui apakah diregister atau tidak. Hakim MK akan membacakan putusan terhadap gugatan tersebut pada 6 Februari 2025. Putusan sangat tergantung pada bagaimana gugatan dan yang disampaikan oleh pemohon, kemudian bagaimana KPU menjawab dan pihak terkait juga menjawab. Bawaslu sebagai bagian yang mengawasi juga menyampaikan keterangan, baru kemudian ada rapat putusan hakim sampai pada tanggal 6 Februari itu dibacakan. Dan jika MK memutuskan untuk menolak gugatan tersebut, maka pelantikan pasangan calon terpilih dapat segera diproses setelah putusan, sehingga KPU Jawa Tengah akan masuk ke tahapan pengajuan pelantikan. KPU Provinsi Jawa Tengah sedang menunggu ajuan gugatan ini. Dan dari prosesnya ternyata baru 3 Januari, ya kan? 3 Januari itu diketahui apakah diregister apa tidak. Kemudian dari lihat jadwalnya MK itu tanggal 6 ya, kalau kita lihat tadi itu ada satu putusan yang oleh hakim itu sudah bisa dibacakan. Tapi sangat tergantung bagaimana gugatan dan yang disampaikan oleh pemohon itu, kemudian bagaimana KPU menjawab, bagaimana pihak terkait juga menjawab. Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara yang bertugas mengawasi juga menyampaikan keterangan, baru kemudian ada rapat putusan hakim sampai pada tanggal 6 Februari itu dibacakan. Kalau nanti putusannya misalnya dismiss ya, berarti tanggal 6 itu selesai, tidak ada lanjut ke persidangan. Dengan demikian nggak sampai akhir gitu. Maka ketika misalnya tanggal 6 itu dinyatakan selesai, dismiss, maka 3 hari setelah itu sudah akan masuk ke tahapan pengajuan pelantikan itu. Restu Indah melaporkan.